Inspirasi investasi bersatu menginspirasi. Pemirsa, Kemdikti-Saintek menegaskan pentingnya penguatan perguruan tinggi sebagai motor penggerak kemajuan bangsa yang harus terus diperkuat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Mendikti-Saintek, Brian Yuliarto. Mendikti-Saintek Brian Yuliarto menyebutkan bahwa penguasaan sains dan teknologi adalah kunci untuk menghadapi tantangan global, mulai dari disrupsi industri 4.0, kecerdasan buatan, hingga perubahan geopolitik. Dia mendorong perguruan tinggi untuk tidak hanya berfokus kepada pendidikan, tetapi juga aktif dalam riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah dan nasional. Mendikti-Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan keprihatinannya atas tantangan deindustrialisasi yang dihadapi Indonesia. Ia mengajak untuk membangun platform yang mendukung pengembangan dan meningkatkan daya saing produk lokal. Brian menambahkan bahwa kondisi ini membutuhkan respons aktif dari perguruan tinggi untuk memperkuat riset terapan dan menjalin kolaborasi nyata dengan sektor industri. Mendikti-Saintek menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner antara sains, teknologi, engineering, and mathematics atau STEAM, dan ilmu sosial humaniora dalam pendidikan. Brian menganggap bahwa meskipun penguasaan dasar-dasar STEM sangat penting, pemahaman tentang bisnis, kebijakan, dan aspek sosial juga diperlukan agar inovasi dengan cepat diterapkan di pasar. Ini adalah kesempatan besar bagi kita semua untuk bersama-sama memikul tugas mulia, memajukan bangsa, menguasai iptek untuk kemajuan industri, dan melahirkan SDM-SDM unggul yang siap memikul berbagai tugas negara dengan penuh kejujuran dan penuh. Peminat perguruan tinggi negeri atau PTN vokasi mengalami pertumbuhan yang signifikan pada SNBT 2024. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi atau Dirjen Diksi Kemendikbudristek melaporkan kenaikan minat yang besar dari calon mahasiswa. Peningkatan ini didukung oleh pemahaman calon mahasiswa tentang kualitas dan prospek kerja program vokasi yang lebih baik. Peminat PTN vokasi menunjukkan pertumbuhan signifikan dan peningkatan yang sangat tinggi pada seleksi nasional berbasis tes atau SNBT 2024 bahkan mencapai peningkatan sekitar 298% dari tahun sebelumnya. Fenomena ini didorong oleh pergeseran paradigma di mana pendidikan vokasi kini dipandang sebagai jalur yang lebih cepat dan aplikatif menuju dunia kerja serta sistem seleksi baru yang mengharuskan calon mahasiswa memilih program studi sesuai minat dan bakat. Data Kemendikbudristek mencatatkan peminatan kepada pendidikan tinggi vokasi melalui seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT terus menunjukkan peningkatan. Tercatat jumlah pendaftar pendidikan tinggi vokasi pada SNBT di tahun 2023 mencapai 120.022 orang dan meningkat 114,3% di tahun 2024 dengan pendaftar sebanyak 257.256 orang. Berikutnya kita simak 10 perguruan tinggi negeri atau PTN vokasi dengan jumlah peminat terbanyak di SNTB 2024 hasil ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK SNBT 2024. Tertinggi pertama Politeknik Negeri Bandung dengan peminatan mencapai 41.925 orang. Di posisi kedua Politeknik Negeri Jakarta dengan peminatan mencapai 28.993 orang. Selanjutnya ketiga Politeknik Negeri Malang dengan peminat sebanyak 21.051 orang dan berturut-turut diikuti oleh Politeknik Negeri Medan, Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Negeri Padang, Politeknik Negeri Sriwijaya, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan Politeknik Negeri Jember.
Dan pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kita akan mengulas kinerja dan strategi perguruan tinggi Politeknik Negeri Jakarta. Tetap bersama kami dalam Corporate Insight. Tio, kamu sambut tamu ya? Siapa? Hidup ada aja kejutannya. Untung pakai Halo Plus Flexi. Tagihan bulanannya fix, nggak worry tagihan kebablasan. Kamu antar ini ya? Sampai Pak, aman. Kamu nyetir ya? Kalau butuh lebih, fleksibelin aja. Beli tambahan kuota sesuai kebutuhan. Yo, nanti malam kamu gantiin saya buat... Loh. Halo Plus Flexi, fleksibelin aja. Ada promo, diayoin. Buy one get two, diiyain. Gak ada diskon, dijambanin. Tapi investasi diogahin. Boros-boros cuma bikin dompet meledos. Mending investasiin aja bos. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku invest. Tio, kamu sambut tamu ya? Siapa? Hidup ada aja kejutannya. Untung pakai Halo Plus Flexi. Tagihan bulanannya fix, nggak worry tagihan kebablasan. Kamu antar ini ya? Sampai Pak, aman. Kamu nyetir ya? Kalau butuh lebih, fleksibelin aja. Beli tambahan kuota sesuai kebutuhan. Yo, nanti malam kamu gantiin saya buat... Loh. Halo Plus Flexi, fleksibelin aja. Tio, kamu sambut tamu ya? Siapa? Hidup ada aja kejutannya. Untung pakai Halo Plus Flexi. Tagihan bulanannya fix, nggak worry tagihan kebablasan. Kamu antar ini ya? Sampai Pak, aman. Kamu nyetir ya? Kalau butuh lebih, fleksibelin aja. Beli tambahan kuota sesuai kebutuhan. Yo, nanti malam kamu gantiin saya buat... Loh. Halo Plus Flexi, fleksibelin aja. Wisata alam, wisata kuliner, sampai dengan sejarah. Seperti tempat yang akan kita kunjungi kali ini. Banyak juga jalanan yang licin dan kita harus sempat tarik tali lagi. Akhirnya makanannya sudah tersedia di sini. Curug Bidadari, ini Indonesia! Jadi saksikan terus, ini Indonesia. Let's go tadi! Berita 1, bersatu menginspirasi. Pemirsa, perguruan tinggi atau pendidikan tinggi vokasi Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri serta pembangunan nasional. Oleh karenanya, pemerintah melalui Kemendikbudristek mendorong penguatan ekosistem pendidikan tinggi vokasi untuk memastikan relevansi lulusan dengan dunia kerja dan kebutuhan pembangunan nasional. Lantas bagaimana perguruan tinggi mempersiapkan diri untuk menjadi jalan kemajuan Indonesia? Untuk membahasnya lebih dalam telah hadir bersama kita di Studio Semesta Berita 1, Dr. Syamsurizal SEMM, Direktur Politeknik Negeri Jakarta. Selamat pagi, Pak Syamsurizal. Mbak Vini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik pagi. Kabar baik. Terima kasih banyak Pak sudah hadir di sini di Studio Semesta Berita 1. Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai profil Politeknik Negeri Jakarta, Bapak? Ya, baik, terima kasih Mbak Vini. Bahwa Politeknik Negeri Jakarta ini lahir tahun 1982 yang diawali oleh penugasan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan pada waktu itu. Maka 3 program studi, 3 jurusan yang hadir pada waktu itu, jurusan teknik mesin, jurusan teknik elektro, dan jurusan teknik sipil. Nah, seiring perjalanan waktu pada tahun 1986, Politeknik Universitas Indonesia menambah satu jurusan, yaitu adalah jurusan tata niaga. Dan berimigrasi perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, maka lahirnya Politeknik ini adalah untuk mengantisipasi dan menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang siap tampil dan untuk mengisi lapangan pekerja di sektor profesional di bidang manufaktur dan industri. Nah, tahun 1998 Politeknik UI berubah wujud, penugasan dari pemerintah menjadi Politeknik Negeri Jakarta. Sehingga sekarang Politeknik Jakarta
sudah hadir sejak tahun 1998. Sehingga memang banyak orang belum mengenal Politeknik Negeri Jakarta itu beradanya di mana. Nah, Politeknik Negeri Jakarta itu adalah wujud perubahan dari Politeknik Universitas Indonesia menjadi Politeknik Negeri Jakarta. Berarti perubahan dari Politeknik UI menjadi Politeknik Negeri Jakarta itu di tahun berapa, Pak? Nah, itu tepatnya di tahun 1998, tapi ijazah yang kita keluarkan pertama kali 2001. Sehingga Politeknik Jakarta itu hadirnya 2001 melahirkan lulusan pertama. Oke, Pak Syamsur Rizal, apa yang melatar belakangi PNJ ini berdiri? Bagaimana PNJ melihat pembangunan pendidikan tinggi di Indonesia saat ini? Ya, tentu PNJ ini berdiri itu diinisiasi awalnya oleh pemerintah karena memang lapangan pekerjaan banyak yang tidak terisi di sektor-sektor industri. Maka apalagi industri hadir di Jakarta ini sangat besar sekali, maka kita menyiapkan tenaga-tenaga yang terampil untuk langsung dapat mengisi lapangan kerja yang tersedia di industri. Berarti memang pada saat itu, ini kan sudah lama sekali ya, dari tahun 1980-an, Pak Syamsur Rizal. 82 ya. Iya, 82. Jadi ini betul-betul pada saat itu memang belum ada begitu, belum begitu banyak ya untuk pendidikan vokasi sendiri, Pak. Belum. Jadi memang awalnya karena pemerintah melihat adanya kesenjangan di lapangan pekerjaan dan di mana industri itu memang membutuhkan tamatan-tamatan profesional di bidangnya masing-masing. Maka tahun 82 lahirlah 6 politeknik di Indonesia. Itu salah satunya adalah Politeknik UI di Jakarta, Politeknik ITB di Bandung, dan Politeknik Sumatera Utara di Medan, dan Politeknik Negeri Malang di Malang. Dan akhirnya 6 politeknik ini wujud, dan sampai saat ini jumlah politeknik yang ada di Indonesia adalah 44 politeknik yang ada di Indonesia. Seiring perkembangannya waktu. Berarti memang spesifik untuk industri manufaktur begitu ya, Pak ya? Manufaktur, dan sekarang pun sudah lebih maju lagi. Ada di sektor pertanian, ada juga di perkapalan, ada juga di sektor maritim, ada juga di sektor elektronika. Jadi memang kalau Jakarta memang beradanya di kota industri, maka dia lebih tepat disebut dia berada di manufaktur industri. Oke, manufaktur dan juga industri. Pak Syamsur Rizal, apa saja prestasi akademik, non-akademik dari PNJ sebelumnya? Ya, kami dari sisi akademik bahwa Politeknik Jakarta bersyukur pada tahun 2024 kami sudah memiliki akreditasi unggul secara institusi. Nah, ini adalah satu prestasi akademik dari sekian banyak politeknik, baru beberapa politeknik yang sudah unggul. Terus dan juga dari sisi akreditasi bahwa Politeknik Jakarta ini sudah ada 4 program studi yang sudah terakreditasi internasional. Dan ini juga adalah salah satu target pemerintah, di mana salah satu capaian indikator kerja utama itu adalah minimal 5,sekian% institusinya sudah memiliki akreditasi internasional. Dan alhamdulillah kami sudah melampaui target itu, yaitu adalah sekarang di angka 10,6% dari prodi yang tersedia. Ada kendala nggak sih, Pak, untuk bisa mendapatkan akreditasi dari internasional? Oh, kendalanya sangat besar sekali, karena pertama bahwa untuk dapat akreditasi internasional itu pertama prodinya harus unggul dulu. Setelah unggul baru kita bisa daftarkan untuk bisa diinternasionalisasikan. Nah, kebetulan kami dari 2 tahun terakhir ini setiap tahun kita dapat kuota 2 untuk diakreditasikan internasional. Jadi ada 2 tahap begitu ya, Pak, yang harus ditempuh. Pertama harus unggul dulu di nasional, setelah unggul di nasional baru bisa didaftarkan ke internasional. Oke. Dan untuk targetnya sendiri dari Politeknik Negeri Jakarta di bidang prestasi ke depan seperti apa, Pak Syamsur Rizal? Ya, tentu Politeknik Jakarta tentu akan bagaimana punya kontribusi yang besar untuk mengisi lapangan pekerjaan yang memang tersedia begitu besar, sehingga lulusan-lulusan Politeknik Jakarta ini siap fight dan siap berkontribusi untuk mengisi lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia, khusus Jakarta pada khususnya. Oke, apakah ada berniat juga untuk melakukan akreditasi lagi secara internasional untuk yang lain ya begitu, untuk jurusannya? Ya, tentu sangat pasti, karena tahun ini saya juga mendorong salah satu di jurusan misalnya di teknik grafika penerbitan yang kemarin sudah harus unggul, dan tahun ini saya targetkan harus internasionalisasi. Karena begitu juga di teknik mesin yang juga
kita punya program studi yang cukup luar biasa di sana. Itu juga kita target untuk bagaimana mereka untuk internasional, untuk internasionalisasi. Oke, Pak Syamsur Rizal, kondisi perekonomian yang sedang dalam kondisi ketidakjelasan, apakah menjadi peluang atau halangan bagi institusi pendidikan untuk tumbuh? Pak Syamsur Rizal. Ya, kalau kami di Jakarta melihatnya bahwa ini adalah satu peluang yang lebih besar, karena pada saat kita kondisi kritis dan kita akan berpikir lebih keras lagi, berpikir lebih banyak lagi, dan kita melihat bahwa saya melihatnya kenapa? Karena di industri di negara besar sekarang adalah Cina salah satu negara yang tumbuh besar dalam perekonomiannya, dan Politeknik Jakarta sudah banyak berkolaborasi dengan industri-industri di negeri Cina. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah juga, saya ingat di tahun 25 kemarin pemerintah menandatangani beberapa 4 kesepakatan dengan Perdana Menteri Cina dan Pak Presiden Prabowo. Jadi itulah bahwa kami pun sekarang sudah meneruskan apa yang sudah dirintis oleh pemerintah. Oke, kerjasama seperti apa itu Pak dengan? Kami misalnya kerjasama kami misalnya dengan ada PT Ligong di PT Ligong Machinery di Cina. Nah, mereka akan hadir industrinya di Indonesia. Nah, sebelum mereka hadir di Indonesia, mereka sudah berkolaborasi dulu dengan pendidikan. Dan kami sudah ada alat-alatnya ditempatkan di Politeknik Jakarta. Dan dia mentraining mahasiswa kita, dikirim ke China belajar. Dan setelah belajar China, mereka ditempatkan magang di industri. Dan setelah magang di industri, diterima langsung di dalam pekerjaan. Dan untuk di Indonesia apa di China? Untuk di Indonesianya. Tapi kita waktu ke China itu dikasih kesempatan untuk belajar ke sana. Oh, untuk transfer knowledge dulu di China ya Pak? Termasuk dosen-dosennya di TOT dulu, training of trainer untuk ke sana. Sehingga transfer knowledge-nya kan lebih cepat. Oke, dosen dari Indonesia. Iya, Pak? Dosen kita yang diberangkatkan ke sana. Dan di Jakarta pun, di Politeknik Jakarta pun sudah ada tempat yang tersedia begitu lengkap peralatannya yang disediakan untuk Politeknik Jakarta. Oke, tapi kalau sampai dengan sekarang Pak, untuk tenaga pengajar sendiri di Politeknik Negeri Jakarta ada berapa banyak? Ada sekitar berapa banyak mungkin Pak kira-kira? Kalau kita jumlah tenaga dosen kita sekitar 389 dosen. Ya. Dan itu terdiri dari 7 jurusan. Kan gitu. Oke. Dan kalau dari sisi perekonomian ini kan mungkin sempat melemah begitu ya Pak Syamsur Rizal. Apakah ini juga berpengaruh terhadap kinerja dari Politeknik Negeri Jakarta Pak? Ya, kalau kami sih kemarin aja sedikit ada impact dari bahwa pemerintah mau efisiensi. Tapi setelah proses perjalanan dilakukan relaksasi dan seterusnya. Dan alhamdulillah bahwa standar-standar minimal itu terpenuhi, seperti bahwa mahasiswa harus memiliki 1 sertifikat kompetensi. Nah, dengan 1 sertifikat kompetensi awalnya itu tidak kita anggarkan, tapi karena ada relaksasi pemerintah itu teranggarkan. Begitu juga dengan dosen yang harus mendapat sertifikasi, tetap kita bisa anggarkan. Sehingga ya secara keseluruhan yang dikurangi hanya perjalanan dinas dan juga mungkin kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan yang kurang memberi kontribusi langsung, itu kita kurangin. Itu aja sih dampaknya. Berarti sempat ada pengetatan di semester pertama kemarin ya betul. Pak? Dan semester kedua ini sudah mulai ada kelonggaran ya? Sudah mulai. Oke. Dan untuk target kinerja jangka panjang maupun jangka pendek dari Politeknik Negeri Jakarta Pak? Ya, tentu Politeknik Jakarta ini karena berada di kota besar dan di sini ada andering industri. Nah, tentu kami di dalam rencana strategis kami tetap menjalin hubungan kerjasama dengan industri nasional dan internasional. Kenapa kami mengatakan bahwa industri nasional ini juga tumbuh besar di Indonesia, dan itu peluang-peluang yang besar bagi Politeknik Jakarta. Karena kalau mereka butuh tenaga-tenaga yang terampil, yang siap kerja, mereka langsung menghubungi Pusat Karir Development Center kami. Tapi sebetulnya Pak, saya cukup penasaran ya, kalau dari sisi jumlah lapangan kerja yang ada di Indonesia sendiri, apakah cukup untuk menyerap mahasiswa yang ada di PNJ, atau justru juga ada banyak yang bekerja di luar negeri Pak? Ya, alhamdulillah ya, kalau untuk PNJ saat ini lulusan kami itu hampir 98%. Lulusannya itu dalam waktu 6 bulan tuh diserap oleh industri. Dan itu juga bahwa bahwa salah satu indikator utama yang diukur itu adalah bagaimana mahasiswa berwirausaha. Itu ada dalam berdasarkan riset studi kami. Begitu juga mahasiswa yang melanjutkan studi dan yang bekerja di industri.
Jadi itu ya kami sangat puas sih kalau di Jakarta bahwa lulusan kami itulah salah satu keunggulan juga Politeknik Jakarta itu industrinya ada di Jabodetabek dan mereka daya serapnya sangat tinggi. Tapi selain di Jabodetabek ada juga diserap ke luar daerah juga? Ada, kebetulan ada juga kayak mahasiswa kita yang ada di Taiwan yang kemarin lanjut studi, ada juga ada yang di UK juga, di Coventry University juga ada yang lanjut ke sana, banyak. Dan ada juga yang masuk ke Kanada yang bekerja di sana. Berarti 2%-an itu ke luar negeri ya Pak Syamsuriza, tapi memang lebih banyak diserap di dalam negeri itu sendiri. Terutama di daerah kota-kota industri begitu ya Pak? Kota-kota industri, misalnya contoh ya kalau kita banyak permintaan untuk bidang teknik sipil, elektro, dan teknik mesin itu, ya industri minta mana data lulusannya. Kita tinggal kirim, perusahaan tinggal ambil. Dan itu seperti grupnya Pertamina banyak sekali itu kalau dia datang ke kita ambil. Tinggal, ya saya bilang ya kita tinggal ngasih data. Iya, berarti dari industri sendiri yang meminta ke PNJ. Iya, meminta untuk dikirim, ya tinggal kita kirim nama-nama, nanti perusahaan tinggal milih. Berarti sudah banyak bekerja sama juga Pak Syamsuriza. Ada sekali. Berapa banyak kira-kira Pak? Ya kalau kita Jakarta ini salah satu kelebihannya itu ya memang industrinya terlalu banyak yang meminta kerjasama dengan kita. Dan kadang-kadang kita memang agak selektif juga yang betul-betul yang memberikan kontribusi juga dan buat kita. Ada puluhan Pak industri yang langsung minta ke PNJ begitu? Untuk rekrutmen banyak sekali. Kalau jumlah kerjasama aja kita tuh hampir 390-an industri yang bekerja sama dengan Politeknik Jakarta. Oke. Dan untuk program studi sendiri Pak ada apa saja? Mungkin tadi sudah disebut ya, tapi bisa dielaborasi lagi. Dan yang paling menjadi unggulan itu program apa Pak? Bahwa Politeknik Jakarta ini kan memiliki 7 jurusan. Dengan 7 jurusan tadi, dia memiliki 39 program studi. Nah tentu di setiap jurusan itu memang ada beberapa keunggulan-keunggulan dari program studinya. Dulu orang hanya bilang, oh teknik sipil, oh itu hanya untuk bangunan. Tapi kita juga punya konstruksi gedung, kita juga konstruksi jalan. Nah itu yang 2 prodi yang kita anggap dia sudah internasional, sehingga dia masuk ke industri manapun, dari perusahaan kontraktor manapun, dia akan bisa hadir di situ. Nah begitu juga kami di jurusan teknik mesin. Orang kan tahu dulu, oh teknik mesin hanya mesin. Padahal dalam teknik mesin itu kita punya 7 program studi. Kita punya alat program studi yang seperti keunggulan kami itu dulu alat berat. Pertama kali kita mendirikannya di Indonesia. Tahun 2001 kita bekerja sama dengan PT Trakindo mendesain kurikulum dan mendesain program untuk membuat prodi alat berat. Dan sekarang itu salah satu juga keunggulan Politeknik dan itu hadir di Politeknik yang lain. Nah salah satu juga unggulan misalnya di administrasi bisnis. Kami punya program studi 2005 kita mendirikan program yang dikenal dengan MICE. Meeting, Incentive, Convention, Exhibition. Nah itu kita bekerjasama dengan INKA dan Asperapi mendirikan program studi tersebut. Sehingga itu mengisi lapangan pekerjaan yang ada di industri MICE di Indonesia. Nah itu salah satu juga. Dan juga di teknik elektro. Dulu orang tahu elektro, ternyata elektro itu banyak lagi di dalamnya. Kita punya 6 prodi di situ. Ada telekomunikasi, kontrol listrik, ada kontrol industri. Jadi saya juga awalnya karena saya orang sosial, nggak paham juga ternyata kita punya yang memang lebih khusus ke dalamnya. Jadi memang industri itu butuh yang listrik tinggal ambil lulusan listrik, yang kontrol industri orang-orang industri tinggal ngambil. Maka kan gitu. Oh telekomunikasi yang butuh tinggal ambil telekomunikasi. Multimedia kita juga punya. Jadi prodi kita dari awalnya sedikit sehingga dengan perkembangan termasuk yang terakhir kita punya jurusan teknik informatika dan komputer. Kita juga punya program studi AI sekarang. Yang memang AI kita udah punya. Kenapa? Ya kita udah antisipasi untuk mengarah ke situ. Nah jadi inilah bahwa Politeknik itu memang cepat mengantisipasi tumbuhnya industri di dalam kehidupan dunia usaha. Politeknik Negeri Jakarta ini menjadi salah satu politeknik yang juga selalu adaptif gitu ya Pak Syamsuriza. Baik, kita akan lanjutkan dialog tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Corporate Insight masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Tio, kamu sambut tamu ya? Siapa? Hidup ada aja kejutannya. Untung pakai Halo Plus Flexi. Tagihan bulanannya fix, nggak worry tagihan kebablasan. Kamu antar ini ya? Sampai Pak, aman. Kamu nyetir ya? Kalau butuh lebih, fleksibelin aja. Beli tambahan kuota sesuai kebutuhan. Yo, nanti malam kamu gantiin saya buat... Loh,
Plus Flexi, fleksibelin aja. Halo, selamat datang di Investor Market Today. Saya Rolando Sambuaga. Kita akan melihat bagaimana penutupan sesi 1 perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Untuk keperluan ekspor akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kemungkinan bisa saja menaikkan kalau harga minyak ke depan masih kecenderungan naik. Saksikan Investor Market Today setiap Senin sampai Jumat jam 12 siang. Hanya di Berita 1, Bersatu Menginspirasi. Tio, kamu sambut tamu ya? Siapa? Hidup ada aja kejutannya. Untung pakai Halo Plus Flexi. Tagihan bulanannya fix, nggak worry tagihan kebablasan. Kamu antar ini ya? Sampai Pak, aman. Kamu nyetir ya? Kalau butuh lebih, fleksibelin aja. Beli tambahan kuota sesuai kebutuhan. Yo, nanti malam kamu gantiin saya buat... Halo Plus Flexi, fleksibelin aja. Halo, selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Investor Daily Talk. Disampaikan oleh Bank Indonesia bahwa sistem ini terutama saat ini kenaikan tarif PBB di sejumlah daerah menjadi isu panas begitu ya. Dari perspektif Cita, apa yang menjadi akar masalah utama kenaikan PBB ini? Sebetulnya contoh negara yang berhasil menjaga boundary ini tanpa terjebak pada mass surveillance. Itu pun fluktuatif tergantung dari harga komoditas. Pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Investor Daily Talk. Selamat datang kembali di Investor Daily Roundtable, acara yang digelar untuk membahas dan menjaring berbagai ide-ide brilian demi kepentingan bangsa dan negara. Saksikan Investor Daily Roundtable. Berita 1, Bersatu Menginspirasi. Anda masih bersama kami dalam Corporate Insight. Pemirsa, Politeknik Negeri Jakarta atau PNJ resmi menjalin kerjasama dengan Balai Besar Pengembangan Vokasi dan Produktivitas Bekasi melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU pada Oktober 2025. Syamsur Rizal, selaku Direktur PNJ, mengatakan kerjasama ini ditandai dengan peluncuran Bulan Pelatihan Vokasi Nasional yang digelar di BBPVP Bekasi pada awal Oktober 2025. Dengan mengusung tema pelatihan vokasi untuk semua generasi, skill up kompeten produktif, yang menegaskan komitmen kedua institusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan vokasi yang inklusif dan berkelanjutan. Program ambisius ini menargetkan sebanyak 60.000 peserta yang akan mengikuti berbagai pelatihan vokasi sepanjang bulan Oktober. Angka ini menunjukkan skala besar dari upaya pengembangan kompetensi tenaga kerja nasional yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari generasi muda hingga pekerja profesional yang ingin meningkatkan keterampilannya. Kerjasama antara PNJ dan BBPV Bekasi diharapkan dapat memperkuat ekosistem pendidikan vokasi di Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam mencetak tenaga kerja terampil dan kompeten yang siap bersaing di era industri modern. Dan pemirsa, kita masih bersama dengan Dr. Syamsur Rizal, SEMM, selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta. Ya, Pak Syamsur Rizal, kita lanjut dialog lagi, Pak. Bagaimana dengan Politeknik Negeri Jakarta ini supaya bisa memastikan peminatan yang dipilih oleh para peserta didik atau mahasiswa ini sesuai dengan kebutuhan industri dan juga karir yang diinginkan setelah lulus, Pak Syamsur Rizal? Ya, pertama kita juga perlu mengedukasi tamatan sekolah umum atau SMA. Jadi di sini program kita salah satu memberikan pengetahuan kepada calon-calon mahasiswa itu agar jangan salah memilih pada saat dia masuk ke perguruan tinggi. Nah, kita bentuknya adalah hampir tiap minggu itu kita ada sekolah-sekolah yang datang ke Politeknik Jakarta untuk meminta informasi Politeknik Jakarta ini terdiri dari program studi apa saja. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa kadang-kadang orang hanya mengetahui, masyarakat itu tahu, oh teknik mesin, hanya mesin. Padahal di dalamnya itu ada beberapa program studi yang mereka ingin belajar kekhususan apa. Sehingga nanti sesuai dengan kekhususan dan minatnya, itu akan membuka peluang kerja mereka lebih terbuka dan lebih luas. Kan begitu. Begitu juga misalnya di teknik elektro.
Tadi arangannya teknik elektro, ternyata di elektro itu ada lagi beberapa prodi yang memang mereka perlu pahami. Sehingga nanti mereka, oh saya tertarik di sini di otomotif, berarti di teknik mesin. Oh saya di otomisasi, berarti saya di kantor tuh sistemnya seperti apa. Dan itu lebih memudahkan minat calon-calon siswa yang akan masuk ke perguruan tinggi. Dan kita juga melakukan namanya open house, yang kita undang sekolah-sekolah itu untuk mengenali kampus sebelum mereka memilih program studinya. Sehingga nanti tidak ada lagi masyarakat itu pada saat masuk ke kampus, oh saya salah program studi, saya salah pilih. Ternyata dia sudah dapat gambaran dari awal. Itu yang kita lakukan sih. Tapi masih saja ada yang terjadi nggak sih Pak Syamsur Rizal di lapangan ya? Masih. Masih ya? Karena tahun ini aja kita ada satu mahasiswa yang udah belajar 1,5 bulan, sekarang merasa, oh saya salah program studi. Terus dia mengajukan pengunduran diri. Ya kita kan sayang sekali kalau kita bilang, ya belajar aja dalam setahun dulu. Tapi karena mereka berpikir salah, ya sudah kita kan nggak boleh memaksakan. Ada tapi tadi ini barusan terjadi dari dulu itu ya Pak? Masuk dokteran ternyata nggak cocok. Berarti memang lebih baik mereka itu survei terlebih dahulu ya, kan ada misalnya program open house terlebih dahulu. Dan sekolahnya juga ada sekolahnya yang mau sengaja membawa siswanya untuk ke kampus. Dengan dia didatangi ke kampus, mereka kan jadi tahu, oh ini tempat labnya, ini tempat prakteknya, nanti tempat belajarnya seperti apa, yang dipelajari apa saja. Itu kan penting ya buat orang yang mau masuk ke rumah itu, apa sih yang mau saya tahu di dalamnya. Berarti apakah ada kunjungan rutin juga yang bekerja sama dengan sekolah menengah gitu, Pak Syamsur Rizal? Ada. Kita dengan guru BK ya, dengan guru-guru BK itu mereka juga mengumpulkan beberapa sekolah untuk datang ke Politeknik Jakarta untuk melihat program studi apa yang ada di Politeknik. Mungkin untuk yang di daerah Jakarta aja Pak Syamsur Rizal itu seperti apa? Tapi ya memang yang datang untuk yang ke sekolah itu yang cenderung dari Jakarta. Tapi kemarin juga saya sangat luar biasa, ada dari Kalimantan Barat, Pontianak tepatnya, itu guru-gurunya malah datang ke Politeknik untuk melihat apa sih Politeknik. Dan kita tawarkan kerjasama, nanti 5 atau sekian 10 orang untuk mau ambil beasiswa di Politeknik Jakarta, ya kita silakan. Sehingga itu kan juga mengenali Politeknik Jakarta untuk di daerah lain. Bahkan dari luar Jakarta, dari luar pulau bahkan ada, ya Pak ya? Itu kemarin dari Pontianak, saya kaget juga itu. Ya, itu agak datang ke ini bersurat, ya kita terima. Karena biasanya yang daerah seperti itu akan cenderung untuk merantau Pak ke kota Jakarta. Baik. Dan langkah-langkah apa yang diambil oleh Politeknik Negeri Jakarta untuk memastikan bahwa dapat meningkatkan kompetensi dari lulusan-lulusan? Ya, langkah awal yang kita lakukan adalah bahwa kita sudah menganggarkan bahwa setiap mahasiswa itu harus memiliki minimal satu sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi ini diakui oleh siapa? Yaitu adalah Badan Standar Nasional Profesi atau BNSP. Nah, itu kita anggarkan. Terus kalau ada yang kita bermitra seperti di teman-teman jurusan teknik sipil itu, kita dapat mitra juga dari Kementerian PUPR. Nah, sehingga mereka menyediakan beberapa slot untuk mahasiswa-mahasiswa jurusan teknik sipil untuk mengambil kompetensi di bidang konstruksi. Misalnya di keselamatan kecelakaan kerja K3. Nah, kita didaftarkan dan itu free dari PUPR. Nah, begitu juga dari teman pariwisata. Kami juga disediakan slot, ya mahasiswa kita kirim. Sehingga mereka minimal dapat, kalau yang wajib di kampus 1, nanti dari kementerian dapat 1, karena minimal dapat 2. Karena ada yang 3. Jadi minimal itu 1. Itu yang kita anggarkan sesuai dengan budget yang kita siapkan tadi. Oke, Pak Syamsur Rizal, dalam perjalanan tentunya PNJ ini berkolaborasi ya dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Tadi sudah mungkin ditunjukkan kepada saya ya pada saat jeda tadi. Bisa diceritakan Pak kolaborasi yang telah terjalin dan dalam hal apa? Kalau di nasional awalnya Politeknik Jakarta banyak mitra kerjasamanya. Seperti dulu kita bekerjasama dengan PLN. Nah, PLN sudah tumbuh besar, sekarang PLN punya sekolah sendiri. Nah, dulu kami juga bekerjasama dengan Astra. Sekarang Astra sudah bikin Politeknik sendiri. Ya kan kita mendukung. Nah, kita juga bekerjasama juga dengan tadi dikatakan dengan CIVES, yaitu adalah Balai Latihan Kerja Besar. Nah, dulu kita yang ikut membina, sekarang mereka sudah punya Politeknik Tenaga Kerja.
Jadi pada intinya termasuk juga politeknik perindustrian. Iya. Sehingga juga banyak ya kerjasama. Nah yang kerjasama kami yang masih berjalan saat ini adalah kami bekerjasama dengan PT Badak. PT Badak ini adalah salah satu penghasil tenaga kerja di bidang, pengguna tenaga kerja di bidang gas. Yeah. Nah kita bekerjasama satu prodi yang memang mereka dibeasiswakan oleh PT Badak. Sehingga direkrut mahasiswa 1 tahun belajar di Politeknik Jakarta, 2 tahun belajar di PT Badak di Bontang. Yeah. Dan lulusannya mereka serap langsung. Nah itu yang contoh kerjasama kami dengan PT Badak yang saat ini berjalan di hampir 10 tahunnya. Yeah. Dan yang kedua adalah bekerjasama dengan PT Solusi Bangun Indonesia atau dulu dikenal dengan Holcim. Jadi mereka mengirim memberi beasiswa dengan CSR mereka kepada anak-anak SMA yang punya bakat yang bagus dan minat yang bagus, diterima di PT Solusi Bangun Indonesia. Itu ada di Narogong, Cibubur sana, ada yang di Cilacap. Jadi dengan adanya lulusan ini, kerjasama seperti ini, mereka kerjanya di industri. Jadi itulah mereka setahun belajar di kita, 2 tahun belajar di mereka. Iya. Nah kalau dengan Solusi Bangun, dia hanya kampus, weekend jadi kampus. Tapi mereka langsung kerja setiap hari di industrinya. Nah itu ada ya dulu seperti di Garuda Indonesia, kita juga dulu dengan JNF, Garuda Maintenance Facility, itu juga lulusannya gitu. Dari Politeknik belajar, nanti Garuda butuh tenaga kerjanya langsung ambil. Iya. Jadi itu ya. Nah dengan yang luar negeri itu yang saya katakan tadi, kita dengan yang saat ini yang bekerja sama dengan PT PT Liugong, itu adalah di Liuzhou, Provinsi Cina, itu juga adalah yang khusus untuk alat-alat berat. Dan yang kedua kemarin kita dengan Glodon. Glodon itu adalah BIM, adalah Building Information Maintenance. Itu adalah yang berbicara tentang bagaimana konstruksi. Dan kemarin kita sudah disumbang oleh mereka dengan software yang mereka miliki dan ditempatkan di kampus, dan kami menjadi mendapat lisensi untuk memberikan sertifikat untuk nanti masyarakat atau mahasiswa yang mau mendapatkan BIM tadi. Dan itu luar biasa. Dan kemarin dosen kami baru 7 orang selesai TOT ke Chongqing China. Okay. Nah itu luar biasa, Glodon di sana pusatnya. Nah ada juga dengan Hopu Internasional di bidang IT. Nah itu juga kita gencar dengan beberapa industri yang ada. Termasuk Taiwan pun masih gencar ya. Ya jadi masuk ke beberapa industri karena kami mau bekerja sama, kalau ada kampusnya, ada industrinya. Jadi itu yang benar. Jadi jangan hanya kerjasama dengan kampus, tapi dia tidak punya industri. Nah terakhir saya minggu lalu baru ke kota Puzhou, itu adalah salah satu kampus yang bagus juga di Puzhou itu, Pucau deh mungkin bahasa ininya, itu wah kampusnya luar biasa. Nah sehingga di China ya Pak? Ya China, tapi saya minta dengan networknya adalah Ruji Network Internasional. Jadi kami pun harus begitu. Jadi kalau mau bekerja sama internasional harus ada industrinya. Nanti dia akan menjadi perwakilan Indonesia. Berarti itu untuk industri-industrinya ya Pak ya? Kalau untuk luar negeri paling banyak berarti sama China ya Pak? Ya, saat ini kami lebih intens karena memang investasi Cina ke Indonesia ini kan tinggi sekali. Termasuk yang besar ya kan sekarang. Ada potensi untuk menambah negara yang lain tidak Pak? Sebenarnya kita udah ada dengan Taiwan ada. Kalau dengan ASEAN kita Malaysia, Singapura kan ada. Singapura. Dengan Thailand ada, dengan Jepang kita juga ada. Jepang ada juga ada, Pak? seperti Yokogawa itu kan industri Jepang juga. Kita tetap ada. Tapi memang sekarang ini kita intensnya karena memang mungkin China juga lagi gencar untuk mau membuka industrialisasinya di Indonesia. Oke, Pak kita beralih ke tantangannya. Berdiri sejak 1982, apa saja membedakan PNJ dulu dan sekarang Pak? Dan apa yang masih menjadi tantangan bagi manajemen PNJ saat ini? Ya kalau PNJ dulu kita melihat ya bahwa kita dulu ada sistem yang memang Lean and Max itu jalan. Terus yang kedua kita dulu sebelum kita terjun sebagai seorang dosen itu kita dibekali dengan pengetahuan yang cukup di Bandung dulu istilahnya. Kita punya namanya Polytechnic Development
Polytechnic Education Development Center atau yang kita kenal dengan PEDC. Nah, mungkin dengan seiring perkembangan zaman, perkembangan waktu, nah sekarang pendidikan vokasi dan tentu hal-hal ini tidak dilakukan lagi. Nah, tentu sekarang kita tetap memberikan transfer knowledge itu adalah pada dosen-dosen baru yang mereka kita khawatir nanti mereka lari ke akademik murni. Maka pendidikan tinggi itu kan bisa, apalagi dengan dikembalikannya kami. Politeknik ini dulu ada Dirjen Vokasi, sekarang kembali ke Dirjen Dikti. Jadi Dirjen Dikti itu membawai pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Nah, memang ada beberapa keinginan dari teman-teman Direktur Politeknik seluruh Indonesia itu, kalau bisa kami juga menjadi Politeknik University, tetap dengan ciri-ciri khas Politekniknya. Di mana Politeknik itu adalah 60% itu adalah kita prakteknya dan 40% teorikalnya. Nah, sehingga diharapkan seperti seiring harapan pemerintah nanti adalah bagaimana teaching factory ini itu hadir di kampus. Jadi memang kami punya lab itu berbeda. Kalau di universitas itu adalah lab untuk riset, kalau kami adalah lab untuk latihan. Kan beda. Lab untuk riset adalah menemukan, kalau lab untuk dikatakan latihan adalah agar mereka terbiasa nanti kalau ketemu di industri dia udah ketemu pekerjaan seperti itu. Jadi dia tidak kaget lagi untuk menghadapi, kecuali dengan perubahan kemajuan teknologinya aja yang berubah, tapi basicnya tetap sama. Nah, itu tantangan kami juga, termasuk yang terbesar pada saat ini bahwa ya tadi mungkin juga sekarang ini sudah mulai ada ya, bahwa ada beberapa kampus kalau di Politeknik itu minatnya itu masih rendah. Ya kami karena PNJ Politeknik Jakarta tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Vini di awal pembukaan bahwa untuk minat Politeknik yang terbesar itu adalah Politeknik Bandung, nomor 2 adalah Politeknik Jakarta, kan gitu. Jadi kami itu masih seleksinya masih cukup tinggi, dari 28.000 paling dia hanya 1.200 yang kita ambil, kan cukup tinggi kan, 28.000. Berarti peminatnya sangat tinggi ya Pak? Ya, 1.300, 1.200 yang kita ambil cuman, kan gitu. Nah jadi kami juga yakin gitu bahwa masyarakat tuh untuk Politeknik, kalau memang masyarakat yang pingin lebih cepat untuk dapat pekerjaan, ya memang basicnya Politeknik. Karena vokasi ya Pak ya. Baik, Pak Syamsur Rizal, kita akan lanjutkan dialog tapi usai jeda yang satu ini. Pemirsa Corporate Insight akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Selamat pagi semuanya, welcome home, shalom untuk seluruh jemaat GMS dimanapun Anda berada. Kenapa nge-share di depan sana? Padahal kamu bos loh. Buat pembicara yang telah topi. Because I want to love God more. Karena saya ingin mengasihi Tuhan lebih lagi. Saksikan program Rohani Ibadah Biku live jam 7 pagi hanya di Berita 1 Bersatu Menginspirasi. Berbincang-bincang seputar dunia kreatif. Narasumber didatangkan dari Indonesia maupun mancanegara. Enggak. Macam-macam ada. Ya. Ada tari apa saja di sini? Jadi kayak aku tuh malah yang tertantang, loh Indonesia itu nggak cuma Bali dan Jawa gitu kan, kenapa nggak perkenalkan lagi yang budaya-budaya lain. Saksikan VOA Creative Talk. Berita 1 Bersatu Menginspirasi. Destinasi yang luar biasa mempesona di benua Amerika. Traveling. Ya katanya kayak kampung Indonesia karena memang banyak sekali imigran dan juga pendatang diaspora Indonesia kan. Kulineri. God, wah enak banget ya. Makanan yang nggak bisa diketemukan di DC yaitu martabak. Saksikan Vlogger on the Road. Berita 1 Bersatu Menginspirasi. Wisata alam, wisata kuliner, sampai dengan sejarah. Seperti tempat yang akan kita kunjungi kali ini. Banyak juga jalanan yang licin dan kita harus sempat tarik tali lagi. Akhirnya makanannya sudah tersedia di sini. Curug Bidadari, ini Indonesia! Jadi saksikan terus, ini Indonesia. Let's go tadi! Berita 1 Bersatu Menginspirasi. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog, kita akan simak isu terkini dalam Industri Now.
LSPR Institute of Communication and Business atau LSPR Institute resmi memperpanjang kerjasama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat terkait program beasiswa bagi atlet berprestasi. Penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dilakukan oleh Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman, dan Rektor LSPR Institute Associate Professor Dr. Andre Ihsano. Merupakan perpanjangan kerjasama yang telah terjalin sejak 27 Januari 2020, kembali diperpanjang hingga September 2030. Melalui program ini, LSPR Institute berkomitmen memberikan beasiswa pendidikan bagi atlet berprestasi serta dukungan tambahan berupa pelatihan English Conversation, Public Speaking, Business Etiquette, dan Persuasive Communication. Rektor LSPR Institute Andre Ihsano mengatakan program pelatihan diberikan kepada atlet, pelatih, dan ofisial KONI guna meningkatkan kapasitas mereka, terutama dalam menghadapi ajang internasional. Saat ini tercatat 4 atlet yang telah resmi menjadi sarjana hasil kolaborasi LSPR KONI Pusat. Atlet yang mengikuti wisuda LSPR KONI adalah 4 mahasiswi berprestasi binaan KONI yang lulus dari program studi pendidikan jarak jauh Strata 1 LSPR Institute pada November 2024. Dan per tahun 2024, atlet berprestasi terdata sebanyak 10 mahasiswa aktif dalam program LSPR Pendidikan Jarak Jauh Strata 1. Diminta untuk meluangkan waktu memahami lokasi kegiatan dengan melihat Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Dr. Syamsur Rizal, SEMM, selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta. Ya, Pak Syamsur Rizal, dengan perkembangan teknologi juga, bagaimana PNJ ini menghadapi era digitalisasi saat ini, Pak? Ya, tentu kita mau tidak mau harus mengikuti perkembangan era digitalisasi ini. Kalau tidak akan ketinggalanlah dunia pendidikannya. Yeah. Nah, kami pun di Politeknik Jakarta seiring perkembangan ini kami selalu mengikuti dan melakukan perubahan-perubahan juga. Tentu kami dengan adanya program studi jurusan Teknik Informatika dan Komputer yang selalu mengawal perkembangan ini. Sehingga kalau di Politeknik Jakarta kita melihat ya bahwa misalnya contoh yang kemarin juga di-launching oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek, bagaimana digitalisasi ijazah. Mau tidak mau kita juga harus sudah mengikuti, dan alhamdulillah Politeknik 2024 saya langsung juga mengikuti program tersebut. Dan begitu juga dengan sistem pembelajaran saat ini, di mana sistem pembelajaran kita tidak 100% lagi belajar di dalam kelas, tapi pada saat di semester 5, 6, 7, dan 8 itu kita sudah di blended, artinya kadang-kadang mereka boleh dari rumah, dan kadang-kadang mereka juga cari untuk mata kuliah yang bersifat laboratorium itu mau tidak mau harus offline. Nah, tentu dengan sistem pelayanan yang kita lakukan. Nah, tapi yang saya juga ingin menyampaikan bahwa perkembangan teknologi begitu cepat, tentu kami dalam dunia pendidikan tidak bisa begitu cepat juga mengikutinya. Yeah. Karena pada saat kita mau mengikutinya, tentu butuh investasi yang juga cukup besar, sehingga kami basic tetap kami berikan yang ada, tapi mereka juga pada saat terjun ke lapangan hanya menyesuaikan beberapa hal-hal perkembangan yang terbaru. Itu yang kita lakukan selama ini. Baik, Pak Syamsur Rizal, bagaimana PNJ mengatasi kesenjangan keterampilan antara lulusan dengan kebutuhan industri, terutama dalam bidang teknologi digital dan industri 4.0, Pak? Ya, kalau kita sih, kalau lulusan Politeknik Jakarta, alhamdulillah ya tadi saya sampaikan, kami ya tidak terlalu kesulitan untuk mengikuti bagaimana mereka masuk di industri. Ya, pertama karena kami pun di sini yang kami lakukan adalah melakukan perubahan kurikulum dalam proses pembelajaran. Nah, di dalam perubahan kurikulum itu kami mengundang industri. Industri adalah apa yang mereka butuhkan pada saat ini dan berapa tahun ke depan. Sehingga kurikulum-kurikulum itu masuk ke dalam satuan pengajaran di dalam kami. Sehingga ya
apa yang terjadi kita sudah siap mengantisipasi juga, sehingga mahasiswa-mahasiswa kita di dalam perubahan itu sudah ada antisipasinya. Dan yang berikutnya lagi tadi saya sudah sampaikan juga bahwa setiap mahasiswa itu minimal memiliki 1 sertifikasi kompetensi, sehingga itu adalah bekal yang mereka cukupkan. Dan yang paling terpenting yang kita lakukan adalah kita adanya program magang. Nah, program magang inilah yang menjadi salah satu keunggulan kita juga. Artinya apa? Bahwa industri itu ada di Jakarta, di Jabodetabek, sehingga lalu mahasiswa kita bisa kita tempatkan. Karena dulu pemerintah sempat di dalam program MBKM, nah, ada program magang bersertifikat, tapi karena sekarang adalah berbeda, lainnya adalah berdampak. Tapi ya kami karena Jakarta industrinya hadir, ya kita lebih mudah menempatkan mahasiswa kita di industri. Sehingga kan ya kalau kita belajar itu kan yang sebenarnya dilakukan seperti apa sih? Ya kalau dia udah melihat di lapangan langsung, mereka lebih mudah, lebih cepat. Malah itu juga kesempatan bagi industri di Jakarta ini, itu adalah shopping window. Artinya dia belajar melihat, oh ini anak nih bagus, ini anak nih bagus, dalam 5 yang magang di dia, dan kadang 2 atau 3 itu ditawarkan untuk direkrut. Nah, kan salah satu yang bagus kita bilang. Nah, ini yang kita pertahankan, dan saya pikir ya tantangan itu masih pasti ada. Ya tentu kadang-kadang tantangan itu mungkin bagi ada beberapa dosen yang kadang-kadang memang mengikuti perubahan itu merasa ini beban lagi, ini beban lagi, ini tambahan lagi. Nah, tapi saya bersyukur ya bahwa di pemerintahan saat ini bahwa dosen itu kan mendapat tunjangan sekarang, walaupun yang di satuan kerja ya, mereka dulu yang dipertahankan sempat di 2005 ini kan sudah ada tunjangan kinerja dosen. Tapi kalau bagi PTNBH sudah tidak perlu, begitu juga BLU yang sudah remunerasi. Nah, kebetulan Politeknik Jakarta BLU yang belum meremunerasi. Dan mudah-mudahan kalau memang tahun 2 tahun ini kita diremunerasi, kita juga lebih siap untuk menghadapi itu. Baik Pak Syamsur Rizal, kita akan lanjutkan dialog, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Corporate Insight masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Selamat pagi semuanya, welcome home, shalom untuk seluruh jemaat GMS dimanapun Anda berada. Kenapa nge-share di depan sana? Padahal kamu bos loh. Buat pembicara yang telah top. Because I want to love God more. Karena saya ingin mengasihi Tuhan lebih lagi. Saksikan program Rohadi Ibadah Biku live jam 7 pagi hanya di Berita 1 Bersatu Menginspirasi. Berbincang-bincang seputar dunia kreatif. Narasumber didatangkan dari Indonesia maupun mancanegara. Enggak. Macam-macam aja. Ya. Ada tarik apa saja di situ? Jadi kayak aku tuh malah yang tertantang, loh Indonesia itu nggak cuma Bali dan Jawa gitu kan, kenapa nggak perkenalkan lagi yang budaya-budaya lain. Saksikan VOA Creative Talk. Berita 1 Bersatu Menginspirasi. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Pak Syamsur Rizal selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta. Pak, akhirnya kita sudah di segmen terakhir Pak, tapi saya ingin bertanya mengenai bagaimana PNJ melihat outlook dari bisnis industri pendidikan tinggi di Indonesia. Adakah kaitannya dengan Indonesia Emas 2045, Pak? Iya, tentu melihat dari bisnisnya pendidikan di Indonesia dengan dikaitkan dengan Indonesia Emas 2045 sangat kuat ya. Artinya apa? Bahwa kita mempersiapkan SDM yang unggul untuk masuk di tahun 2045. Nah, bagaimana SDM yang unggul ini tentu lahir dari perguruan tinggi. Nah, sekarang saya lihat pemerintah sangat intens sekali bagaimana mendorong perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini untuk berkontribusi nyata. Apakah melalui risetnya atau melalui pendidikannya dan melalui pengabdian masyarakatnya. Nah, harapannya apa? Bahwa dengan adanya penguatan perguruan tinggi ini sehingga nanti dapatlah melahirkan sumber daya yang memang berkompetisi atau unggul di tahun 2045. Karena itu adalah sudah 100 tahun Indonesia merdeka dan menjadi tonggak sejarah juga bagi Indonesia.
Dan saya melihat bahwa kita tidak jauh ketinggalan dari negara-negara manapun, tetapi yang terpenting di sini adalah bagaimana memang menguatkan mental dan juga adalah perilaku budaya kita yang memang itu harus kita kuatkan. Sehingga bagaimana daya saing itu pasti ada, dan bersaing itu pasti ada. Kalau kita nggak bersaing, kita nggak akan bisa maju. Betul. Kan gitu. Baik, Pak, bagaimana PNJ menyikapi kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia dan apa langkah-langkah yang diambil oleh institusi untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut? Singkat saja, Pak Syamsur Rizal. Ya, tentu pemerintah sudah banyak ya dengan bentuk hibah kompetisi yang juga diberikan kepada seluruh perguruan tinggi, sehingga pemerintah itu perguruan tinggi yang siap lah yang akan banyak dapat bantuan, dan perguruan tinggi yang belum itu saya diberikan. Dan juga pemerintah sangat bagus juga memberi kesempatan mahasiswa afirmasi. Apa mahasiswa afirmasi itu adalah mahasiswa yang berada di daerah 3T. Sehingga kota perguruan tinggi itu harus ada. Dan itulah memberi kesempatan putra-putra daerah kita yang ada di daerah 3T itu untuk juga merasakan pendidikan di kota-kota besar. Baik, terima kasih banyak Pak Syamsur Rizal, Dr. Syamsur Rizal SEMM selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta, atas waktu dan juga informasinya Pak hari ini di Corporate Insight. Sehat dan sukses selalu untuk Bapak. Terima kasih. Ya, pemirsa, sentimen ketidakpastian global masih kencang di tengah kebijakan tarif Trump agar potensi dampaknya bisa redam ini saat Indonesia berbenah. Saksikan pembahasan dan dialog seputar bagaimana Indonesia berbenah di program-program Berita 1. Dan pemirsa, kita sudah sampai pada penghujung Corporate Insight hari ini. Saya Frilia Huanggrio atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Investor Daily, inspirasi investasi bersatu inspirasi. Sampai jumpa.